Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya doakan semoga teman-teman semua sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Nah, di konten kali ini saya akan membahas seperti video pertama tadi, bagaimana cara merawat supaya burung ciblek kita ini cepat gacor. Nah, di sini buat teman-teman semua simak videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham. Teman-teman semua, kembali lagi ke pembahasan kita tentang bagaimana cara perawatan, tips dan trik supaya burung ciblek ini gacor. Nah, di sini kita harus tahu dulu kalau misalkan burung cibleknya mau gacor, dia harus mempunyai birahi dan burungnya sehat. Nah, di sini kita akan simak dulu bagaimana cara menaikkan birahinya supaya burungnya ini cepat gacor. Nah, yang pertama, kita harus mempunyai pakan utama. Nah, pakan utama biasanya saya berikan fur leopard dicampur sama wedang jahe, teman-teman semua, yang susu plus jahe itu supaya dia hangat badannya dan metabolismenya bagus. Nah, di sini yuk simak videonya bagaimana cara penyampurannya. Oke teman-teman semua, ini adalah bahan menu utamanya. Ada fur utama yaitu fur leopard dan anget sari. Nah, di sini kita campurkan supaya nanti dimakan nama dia. Nah, di sini kita lihat dia sudah saya campur, dia warnanya antara kuning dan putih-putih ini. Ini kita bisa langsung berikan. Nah, itu teman-teman semua, itu adalah cara penyampurannya. Itu adalah menu utama ciblek saya. Nah, yang pertama. Yang kedua harus mempunyai ekstra puding. Nah, ekstra puding ini sangat penting supaya menongkrak birahinya dia, terus supaya dia cepat birahinya naik. Dia harus mempunyai variasi dari ekstra puding ini yang banyak, asupannya harus terpenuhi. Yang pertama adalah kroto. Nah, kroto ini biasanya saya berikan setiap hari. Itu wajib teman-teman semua, wajib saya berikan kroto supaya dia menaikkan birahinya, karena kroto ini kan ada mineralnya, dia sangat bagus dan kandungannya sangat bagus. Nah, dia ini akan cepat menaikkan birahinya dia kalau misalkan kita berikan kroto tiap hari. Nah, kalau misalkan kroto ini walaupun kita mempunyai 5 mata atau 6 mata ya, kita bisa berikan aja, yang penting ada kroto tiap hari. Ini yang pertama. Yang kedua ini, kalau misalkan di rumah teman-teman semua itu ada ulet kandang, di sekitarnya ada ulet kandang, bisa diberikan ulet kandang. Nah, ulet kandangnya ini dia harus mempunyai secukupnya, harus secukupnya untuk dia. Nah, makanya kita berikanlah gimana lah, ada secepuk kecil dan sebagainya. Nah, ini yang kedua. Nah, yang ketiga, kita berikan ulet Hongkong. Nah, ulet Hongkong ini kan sifatnya buat menaikkan emosinya, terus dia sifatnya panas, memperbaiki metabolisnya. Nah, di sini kita bisa berikan ulet Hongkong itu pagi saja ya. Bisa kita berikan 4-5 ekor. Nah, ini untuk asupannya supaya bervariasi, supaya dia cepat menaikkan birahinya. Ini kalau misalkan kita berbicara ekstra puding atau pakan utama itu teman-teman semua. Nah, selain itu kan untuk menaikkan birahinya. Tapi kalau misalkan burung ini tidak ditunjang dengan kesehatannya, terus ditunjang dengan rawatan-rawatannya, nah dia percuma teman-teman semua. Kita berikan nih makanannya bagus banget, tapi kalau misalkan kita tidak rawat, nanti dia akan percuma. Makanya kita harus bahas juga rawatannya. Ya, rawatannya misalkan mulai dari pagi hari. Nah, pagi hari ini kita harus embunkan. Kita bisa embunkan misalkan dari jam 5 sampai ada matahari keluar. Nah, kalau misalkan bagus lagi, kita taruh saja teman-teman semua, kita taruh, nanti
kalau misalkan matahari keluar, dia langsung menyinari dia langsung berjemur. Nah, dia langsung berjemur, dan penjemurannya ini harus kenceng teman-teman semua, harus lama, misalkan 1 jam atau 2 jam, itu supaya metabolismenya bagus dan dia cepat konslet dan cepat menaikkan birahinya, karena ada vitamin-vitamin yang ada di dalam matahari ini, dari sinaran matahari ini memperbaiki metabolisnya. Nah, penjemurannya ini bisa kita berikan di pagi hari, itu kan masih sumber-sumber energi dan dia ada kandungan-kandungan yang bagus kalau misalkan di pagi hari. Nah, selain itu kalau misalkan mandi, nah mandinya ini kita bisa berikan sepuasnya saja. Kita berikan cupuk mandi kayak punya Konin itu kan ada yang tipis itu kita bisa berikan itu aja. Nanti kalau misalkan suhu dalam tubuhnya itu dia udah terlalu panas, dia akan mandi sendiri. Jadi kita tidak tahu kapan suhunya ini akan naik dan panas, makanya biarkan aja dia mandi sepuasnya. Nah, setelah mandi bisa kita angin-anginkan, dan kalau misalkan setelah diangin-anginkan bisa dikerodong kalau misalkan mau dimasterin, ataupun diablak juga bisa, karena untuk masteran teman-teman semua, untuk masteran bisa kita ablak. Nah, oke teman-teman semua, itu adalah cara perawatan supaya cibleknya ini gacor dan cepat menaikkan birahinya. Nah, rawatannya seperti itu. Yang pertama adalah pakan utama, yang kedua adalah ekstra puding, yang ketiga adalah rawatan. Karena ini pakan utama ini yang penting, wajib itu ya pakan utama, terus dia ekstra puding, habis itu rawatan. Nah, itu akan saling melengkapi di situ. Makanya burungnya ini akan cepat gacor dan cepat menaikkan birahinya. Dan tadi kita bahas kenapa biasanya saya memberikan ekstra pudingnya banyak. Nah, supaya burung cibleknya ini cepat menaikkan birahinya. Karena sifat burung ciblek ini kan dia kalau misalkan di alam dia memakan serangga, memakan ulet dan sebagainya, dan dia juga sifatnya fighter, petarung. Burung kecil-kecil ini adalah petarung teman-teman semua. Jadi bisa kita berikan ekstra puding yang seperti yang tadi yang kita bahas itu teman-teman semua. Nah, disitulah pembahasan kita tentang bagaimana cara menaikkan birahi ciblek supaya cepat gacor. Karena inti dari burung ini gacor, dia harus mempunyai birahi. Oke ya teman-teman semua, terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Yang baru bergabung silahkan subscribe, like, share, dan komen di dalam kolom komentar. Jika ada mau tanyakan, jika ada yang mau ngasih saran, silahkan komen di dalam kolom komentar di bawah ini. Dan nyalakan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi pentingnya. Kalau misalkan saya upload, teman-teman semua bisa menonton. Karena pembahasan kita ini di dunia burung tentang rawatan, settingan, maupun bagaimana pakan dan lain-lainnya, itu kita bahas di konten saya ini. Intinya ini adalah kontennya untuk dunia burung. Salam sukses semua, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.